Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik Pranata, NPM 2352007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dengan mata kuliah lingkungan hidup dengan dosen pengampu Bapak Tri Cahyo Wahyudi STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek pemanasan global di Indonesia. Efek pemanasan global di Indonesia memiliki dampak komprehensif bagi Indonesia di berbagai sektor bidang. Misalnya berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Pemanasan global terjadi ketika kondisi suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi mengalami peningkatan secara intensif. Menurut data dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74-0,18 Celcius selama ratusan tahun terakhir. Berdasarkan hasil riset para ilmuwan, suhu rata-rata bumi dapat meningkat secara 1,4 hingga 5,8 Celcius pada tahun 2100. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa sebagai besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Uh, ini gambar global warming map-nya. Ini tahun 1999 sampai 2008. Kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Ini kurang lebih ya tahun segini. Kemudian proses terjadinya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan adanya sinar-sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Sinar matahari tersebut akan melewati lapisan gas atmosfer bumi. Lalu, setelah sampai pada permukaan bumi, panas dan cahaya yang dihasilkan tersebut akan diserap oleh seluruh ekosistem yang ada di bumi. Apabila cahaya dan panas sinar matahari tersebut sisa, maka akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Akan tetapi, sebagai dari cahaya dan panas matahari terperangkap pada atmosfer bumi dan dipantulkan lagi menuju ke bumi. Proses terjadinya karena adanya produksi karbon dioksida yang membuat cahaya matahari terperangkap pada atmosfer bumi. Tingkat karbon dioksida pra-industri atau sebelum dimulainya revolusi industri adalah sekitar 280 bagian per juta volume atau ppmv, dan tingkat saat ini lebih besar dari 380 ppmv dan meningkatkan pada tingkat 1,9 ppm tahun 1 sejak tahun 2000-an. Konsentrasi global CO2 di atmosfer kita saat ini jauh melebihi kisaran alami selama 6050 tahun terakhir hingga 180 hingga 300 ppmv. Menurut laporan khusus IPCC tentang skenario emisi atau SRES pada akhir abad ke-21, kita dapat mengharapkan untuk melihat konsentrasi karbon dioksida di mana saja dari 490 hingga 1260 ppm. Dalam kurung 75 300 sampai 350% di atas konsentrasi praindustri. Rangkaian proses tersebut yang dikenal sebagai efek rumah kaca yang dewasa ini telah banyak mencairkan bongkahan es di kutub utara dan kutub selatan. Apabila kita hanya membiarkan pemanasan global terjadi terus-menerus,
maka kerusakan bumi yang sangat parah tinggal menunggu waktu saja. Ini gambar greenhouse atau efek rumah kaca. Ini radiasi matahari yang diserap bumi. Dia akan menuju ke bawah permukaan bumi dan laut dipanaskan hingga rata-rata 14 Celcius. Dia akan menuju ke panas dan energi di atmosfer. Kemudian dia akan memantulkan ke bawah permukaan bumi dan laut. Kemudian dia memantul ke atas radiasi panas ke angkasa. Kemudian permukaan bumi dan laut dia akan melewati efek rumah kaca dan menuju ke panas dan energi di atmosfer. Kemudian ada yang langsung radiasi dari permukaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pemanasan global yang terjadi di Indonesia berdampak serius pada perubahan iklim yang tidak menentu. Misalnya perubahan awal musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan data dari NOAA, tercatat perbedaan panjang musim kemarau pada tahun 1997 dan tahun 2010. Panjang musim kemarau pada tahun 2010 semakin meningkat dan semakin sulit untuk diprediksi. Berdasarkan data BMKG, pemanasan global juga mempengaruhi kenaikan suhu muka laut di Indonesia. Terdapat perbedaan yang signifikan antara suhu muka laut pada tahun 2010 dan tahun 1998 dan kenaikan suhu rata-rata dari kota besar di Indonesia, misalnya ibu kota Jakarta pada tahun 1973 sampai 2009. Sektor perikanan sangat rentan menjadi korban dari dampak pemanasan global. Sebagai negara maritim, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di Indonesia. Belum lagi bencana yang akan ditimbulkan oleh pemanasan global di Indonesia. Pada periode 1981 sampai 2010, suhu udara rata-rata bulan September di Indonesia atau rata-rata normal sebesar 26,9 Celcius tahun 2019. Suhu udara rata-rata bulan September sebesar 27,0 Celcius, sehingga anomali peningkatan suhu udara rata-rata sebesar 0,1 Celcius. Anomali suhu udara rata-rata sebulan September 2019 yang diamati seluruh stasiun pengamatan BMKG di Indonesia menunjukkan nilai yang bervariasi. Anomali suhu udara yaitu perbandingan suhu udara pada tahun tertentu relatif terhadap periode normal. Dalam hal ini adalah rentan waktu tahun 1981 sampai 2010. Data observasi dari stasiun BMKG dalam setiap provinsi dirata-ratakan sebagai nilai anomali suhu provinsi masing-masing. Hasil yang menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia pada tahun 2016 merupakan tahun terpanas atau 0,8 Celcius dibandingkan dengan periode normal 1981 sampai 2010, disusul oleh tahun 2015 di peringkat kedua atau 0,5 Celcius dibandingkan dengan periode normal 1981 sampai 2010. Tahun 2008 sendiri tahun 2018 sendiri menempati urutan ketiga dalam anomali sebesar 0,46 Celcius dibandingkan dengan periode normal. Pada tahun 1981 sampai 2010 sebagai perbandingan Organisasi Meteorologi di Dunia atau WMO secara global menempatkan tahun 2016 sebagai tahun terpanas yang pernah dicatat atau
1,2 Celcius dibandingkan era pra-industri, disusul dengan tahun 2017 dan 2015 dengan kenaikan 1,1 Celcius dibandingkan era pra-industri. Tahun 2018 sendiri berada di urutan keempat untuk tahun terpanas secara global. Penyebab adanya pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan salah satu faktor yang paling utama terjadi hampir seluruh dunia. Efek rumah kaca terjadi karena adanya sinar matahari yang memantulkan kembali ke muka bumi karena sinar matahari tersebut tidak sanggup untuk keluar dari atmosfer karena terperangkap oleh gas-gas yang ada di atmosfer. Di sisi lain, rumah kaca memang mempunyai manfaat bagi kehidupan di bumi ini. Namun apabila berlebihan seperti yang terjadi pada dewasa ini, akan dapat mempengaruhi perubahan bumi secara drastis seperti perubahan iklim yang tidak menentu. Kedua, penggunaan bahan CVC yang berlebihan. CVC atau chlorofluorokarbon merupakan salah satu bahan kimia yang biasanya digunakan pada kulkas dan AC. Apabila CVC diproduksi secara over, maka dapat memicu terjadinya pemanasan global di Indonesia. Ketiga, polusi kendaraan bermotor. Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduk. Kepadatan penduduk inilah yang menyebabkan terjadinya polusi kendaraan berlebihan. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan. Polusi yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Hasil dari pembakaran kendaraan bermotor menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang menerapkan panas matahari atau panas yang ada, sehingga panas tersebut tidak bisa keluar dari atmosfer bumi. Keempat, kerusakan hutan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hutan merupakan sumber hasil oksigen tertinggi. Namun dewasa ini, hutan seluruh Indonesia maupun di dunia banyak mengalami kerusakan akibat pembakaran dan penebangan liar. Akibat produksi oksigen menjadi sedikit dan gas karbon dioksida yang seharusnya dapat diserap banyak oleh hutan menjadi berkurang. Hal tersebut memicu semakin cepat pemanasan global di bumi. Kemudian dampak terhadap Indonesia ada 4 jenis. Ya, yang pertama pemanasan global yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi ekosistem makhluk hidup di Indonesia, terlebih lagi di Indonesia merupakan negara maritim, sehingga dapat berbagai SDA baik di lautan maupun di darat. Pemanasan global tersebut mengakibatkan punahnya berbagai jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selain itu, pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu global, sehingga siklus air dan kelembapan udara menjadi terganggu. Apabila siklus air yang ada terganggu, maka akan berdampak pada tumbuhan-tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Yang kedua, para ilmuwan memprediksi bahwa tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2000 pulau yang ada berdasarkan dari LSM Internasional. Negara Indonesia terkena dampak dari adanya pemanasan global. Yang ketiga, suhu udara meningkat atau memanas dikarenakan adanya pembakaran lahan hutan setiap tahun untuk digantikan sebagai pembangunan infrastruktur negara, peluasan lahan kelapa sawit, maupun kepentingan pribadi. Yang keempat, musim hujan dan musim panas akan mengalami perubahan jangka waktu. Hal tersebut bisa dirasakan sekarang ini, di mana musim hujan dan musim panas terjadi tidak tepat pada waktunya. Selain itu, pada tahun 2030 mendatang
diprediksi bahwa temperatur udara di Indonesia akan meningkat hingga 0,8 derajat Celcius. Nah, tindakan preventif atau penanggulangannya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi efek dari pemanasan global ada 5 jenis. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Bahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab utama dari pemanasan global. Yang kedua, gunakan energi yang ramah lingkungan dan energi terbarukan. Yang ketiga, mengadakan seminar, kampanye, atau sosialisasi yang berkaitan dengan pemanasan global. Yang keempat, menghemat penggunaan listrik. Yang kelima, kurangi penebangan liar dan perbanyak kegiatan reboisasi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah yang tandus. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi pemanasan global. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia masih belum berpihak dalam kaum bawah. Pemerintah di satu sisi sepakat pada skema global untuk mencegah deforestasi dalam rangka menjawab masalah pemanasan global. Di sisi lain, izin-izin alih fungsi lahan menjadi perkebunan skala besar atau disebut khususnya sawit masih banyak diberikan pemerintah. Selain itu, dari sisi penegakan hukum pun masih sangat lemah. Buktinya jumlah pelaku pembakaran liar yang mampu diseret ke pengadilan hanya hitungan angka. Bisa dikatakan hampir tidak ada. Ada pula Walhi yang sudah lama mengkampanyekan soal moratorium logging atau jeda penebangan hutan. Kampanye tersebut dimulai pada tahun 2001. Bahkan sebelum masalah perubahan iklim dan pemanasan global menjadi perhatian pusat di Indonesia atau di dunia internasional, bahkan di Indonesia sendiri, konsep moratorium logging dinilai lebih tepat dibandingkan hanya dengan melakukan perubahan dari hutan menjadi perkebunan besar. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendiskriminasikan dan membahayakan hak masyarakat adat Indonesia. Salah satu yaitu ancaman rat terhadap hak masyarakat Indonesia. Saya Hendrik Pranata. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.